Oke, hari ini kita bakal bedah kasus yang super menarik. Anggap aja saya ini mentor investasi Anda, dan kita lagi lihat-lihatan saham PT Trimuda Nuansa Citra, atau kita sebut aja TNCA. Nah, ini nih yang bikin pusing. Di satu sisi ada raksasa teknologi aku laku yang nge-backing. Potensinya gede banget kan? Tapi pas kita lihat dompetnya, perusahaannya lagi rugi. Jadi pertanyaannya, ini tuh peluang yang tersembunyi atau malah jebakan? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, aturan nomor satu dari seorang mentor, jangan pernah beli kucing dalam karung. Jadi langkah pertama kita, selalu bongkar laporan keuangannya. Kita lihat kesehatan fundamentalnya seperti apa. Kalau kita lihat sekilas, pendapatannya kan naik ya, tembus 73,8 miliar rupiah. Kelihatannya bagus, tapi coba diperhatiin, naiknya cuma 1,2%, tipis banget. Ini udah sinyal awal nih kalau persaingannya ketat banget di luar sana. Dan di sini ceritanya langsung jungkir balik. Dari pendapatan yang naiknya secuil tadi, laba bersihnya malah ambles. Dari yang tadinya masih untung dikit di tahun 2024, sekarang malah rugi hampir 1 miliar di tahun 2025. Penurunan drastis lebih dari 300%. Ini udah lampu merah ya, harus waspada. Coba kita lihat ringkasannya, laba kotor sama EBITDA-nya itu wah anjlok parah. Masing-masing turun 9% dan lebih dari 60%. Artinya apa? Artinya biaya operasionalnya bengkak dan itu memakan semua keuntungan mereka. Satu-satunya yang agak bikin lega, itu utangnya rendah, cuma 0,25 kali. Jadi mereka tidak dikejar-kejar utang. Tapi ya, itu nggak cukup buat nutupin masalah utama di profitabilitasnya. Oke, jadi kita sepakat ya, kesehatan perusahaan ini lagi kurang fit. Pertanyaan berikutnya dari seorang investor. Kalau kondisinya begini, berapa sih harga wajar buat saham ini? Yuk kita mulai hitung-hitungan. Kalau kita pakai patokan laba atau PR, angkanya aneh banget. PR TNCA itu 152 kali, sementara teman-temannya di industri logistik rata-rata cuma 57 kali. Ini seolah-olah pasar berharap TNCA bakal jadi superstar dan labanya meledak di masa depan. Tapi, ada satu masalah besar kalau kita pakai cara ini. Ini poin penting banget, dan seorang mentor pasti akan ngingetin ini ke Anda. Pakai PER buat nilai perusahaan yang lagi rugi, itu ya agak nyambung. Gimana mau ngitung kelipatan laba kalau labanya aja minus? Makanya, kita harus ganti kacamata. Kita lihat dari sisi yang lebih aman, nilai asetnya. Nah, disinilah kita kenalan sama yang namanya nilai buku per saham atau BVPS. Gampangnya gini deh, bayangin perusahaannya bangkrut, semua asetnya dijual, utangnya dilunasin, terus sisa uangnya dibagi-bagiin ke pemegang saham. Nah, BVPS itu kira-kira duit yang bakal Anda terima per lembar saham. Ini harga dasar atau lantai pengaman kita, apalagi buat perusahaan yang lagi berdarah-darah kayak gini. Dan angkanya buat TNCA itu sekitar Rp101 per lembar. Sekarang coba bandingin sama harga di pasar yang sekitar 180-an. Artinya, kita bayar lebih mahal dari nilai aset bersihnya. Nah, pertanyaannya sekarang, premi yang kita bayar ini sepadan nggak sama potensi masa depannya? Ya, manajemennya nggak mungkin diam aja dong lihat perusahaannya begini. Mereka pasti punya rencana. Sekarang, ayo kita intip. Apa sih strategi mereka buat membalikan keadaan dan melawan semua rintangan ini? Strategi mereka itu ada 3 pilar utama. Pertama, digitalisasi biar semuanya lebih efisien. Kedua, efisiensi operasional, intinya nekan biaya sekecil mungkin. Dan ketiga, cari pasar baru, yaitu logistik halal. Di atas kertas, kedengarannya bagus dan masuk akal kan? Tapi, ada tapinya. Di tengah rencana bagus itu, ada musuh dari luar yang gede banget. Harga solar industri, ini kan bensinnya perusahaan logistik, naik gila-gilaan. Nambah Rp5.100 per liter. Kenaikan ini bakal langsung menghajar margin mereka. Bisa-bisa semua usaha efisiensi tadi jadi sia-sia. Oke, kita udah lihat laporan keuangannya, udah hitung valuasinya, udah intip strateginya, dan udah tahu ancamannya. Sekarang waktunya kita tarik benang merah. Apa yang harus Anda lakukan? Ini dia arahan final dari mentor Anda. Yuk kita timbang-timbang. Sisi positifnya, ada aku laku, ada rencana digitalisasi, dan ada nilai buku di Rp101 sebagai jaring pengaman. Tapi sisi negatifnya, berat banget. Kinerjanya rugi, valuasinya ngaco, plus ada ancaman harga solar yang siap bikin rugi makin dalam. Ada satu pepatah bijak di dunia investasi yang pas banget buat situasi ini. Jangan pernah mencoba menangkap pisau yang sedang jatuh. Maksudnya,
Beli saham yang lagi anjlok parah tanpa ada tanda-tanda bakal mantul itu risiko tinggi. Tangan Anda bisa berdarah. Jadi, arahan paling bijak saat ini adalah wait and see. Sabar dulu, jangan gegabah. Masukin aja saham ini ke watchlist Anda. Tugas kita sekarang adalah memantau. Tunggu sampai ada bukti nyata di laporan keuangan berikutnya bahwa mereka berhasil balik untung. Nah, itu baru sinyal hijau buat kita. Dan kita tutup sesi kita kali ini dengan sebuah pertanyaan besar untuk Anda pikirkan. Ini pertarungan antara harapan masa depan, yaitu sinergi aku laku dan digitalisasi, melawan kenyataan pahit hari ini, yaitu biaya solar yang mencekik. Siapa yang bakal menang? Jawabannya bakal menentukan nasib saham TNCA ke depan.